Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dengan satu tujuan bahwa kita akan terus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan selalu isi hari-hari kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar semakin hari iman saya dan saudara semakin dikuatkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di luaran sana, kita percaya kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat luar biasa. Mari kita mau datang di hadirat-Nya. Kita mau menyembah dan memuji nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata Tuhan, dalam hidup kami Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa mujizat-Mu itu nyata.
Mujizat itu dekat di dalam hati kami, dalam mulut kami Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah pakai hati kami, mulut kami untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mau mendengarkan suara hati-Mu. Apa yang Engkau firmankan boleh kami tanam dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami akan memulai hari-hari kami bersama Engkau. Untuk itu kami mau mengundang Engkau masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita percaya bahwa ketika kita mau memberikan hati, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, maka ada kekuatan di tengah badai, ada kemampuan ketika ketidakmustahilan ya, seperti tadi di saat kita tidak berdaya. Kuasa Tuhan yang menyempurnakan saya dan saudara ya. Mujizat itu dekat di mana saudara? Di mulut saya dan saudara. Untuk itu pakailah mulut saya dan saudara. Untuk apa? Untuk perkataan yang membangun, perkataan yang mendekatkan mujizat itu. Amin saudara. Mari hari ini firman Tuhan ya bertemakan melampaui batas pemahamannya. Kita membuka bersama di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayatnya ke-18. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayatnya ke-18 berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan. Firman ini sungguh sangat menguatkan saya dan saudara, di mana kita harus ya menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang terhimpit ya. Bahkan sudah di mata saya dan saudara mungkin sudah tidak ada harapan ya saudara. Seperti hari-hari ini ya, di mana ya COVID-19 belum juga selesai ya.
ini si Om nanti ada punya anak ya, melahirkan anak ya. Jadi ada virus varian baru. Terus belum lagi COVID belum selesai, keadaan ekonomi belum stabil, sudah mengalami yang namanya kenaikan harga, di mana sembako naik ya, apalagi yang sedang booming saat ini apa saudara? Minyak ya juga naik ya. Wah ya, ini menjadi PR buat para ibu-ibu supaya menghemat ya saudara ya. Bapak-bapak yang semakin hari harus bekerja keras ya untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah ya, belum nanti punya anak ya, banyak hal ya. Kalau di dunia ini saya pikir-pikir tidak akan pernah selesai, pasti ada aja ya ketika kita atau saudara menikah ya. Ketika kita menikah, kita ingin punya anak, hamil. Masa hamil pasti ada masa di mana terjadinya perubahan hormonal ya, di mana nanti ibu-ibu itu mual ya, di mana pusing, di mana nggak enak makan ya. Mungkin ada para ibu-ibu mengalami fase seperti ini juga ya. Dan juga di mana kita nanti mau melahirkan harus merasakan sakit bersalin ya. Terus setelah punya anak, di mana kita harus menjaga anak ini ya, menyusui ya, dimana kalau ibu-ibu merasakan menyusui itu sakit ya, belum luka jahitannya belum selesai, harus sudah sakit menyusui, belum lagi nanti harus bangun tiap jam untuk menyusui, nanti anak bertumbuh semakin dewasa ya, di 6 bulan harus belajar duduk ya, harus mengalami sakit giginya untuk giginya mau numbuh, nanti belum berjalan, nanti belum makan, nanti belum juga sekolah, macam-macam ya. Jadi belum selesai ya, tidak ada ujungnya. Saya berpikir seperti itu waktu dulu habis melahirkan selesai ya saudara. Tetapi sampai sekarang anak saya sudah umur 5 tahun ya. Saya sebagai orang tua gelisah sekali karena sebentar lagi anak saya mau sekolah saudara ya. Saya berat sekali melepaskannya, padahal sekolahnya dekat ya, nggak di luar kota ya, masih sama, cuman karena memang sudah hari-hari di rumah bersama saya ya, saya harus melepaskan anak saya untuk sekolah ya, dimana dia hari-hari dengan saya menjaganya. Tapi ketika dia bersekolah, saya sudah tidak bisa lagi mengawasi dia 24 jam. Bagaimana nanti dia bertemu dengan teman-temannya di sekolah, bagaimana nanti guru-gurunya memperilakunya, banyak sekali hal-hal yang dipikirkan saudara ya. Mungkin buat orang yang belum punya anak atau belum rumah tangga mikir kayak gitu aja dipikirin ya. Tetapi ketika kita sudah menjadi seorang ibu, itu sudah menjadi suatu pergumulan ya saudara ya. Jadi setiap orang itu punya pergumulan ya. Anak kecil punya pergumulannya, gimana dia nanti sekolah harus mendapatkan nilai yang bagus ya. Atau mungkin orang dewasa yang setelah sekolah mau cari kuliah mana yang tepat ya, biayanya gimana ya, banyak hal ya, tantangan. Setiap orang itu punya pergumulan masing-masing ya. Untuk itu ya, kadang kalau kita berpikir kita itu kayaknya kok udah buntu gitu ya, tetapi di sini Tuhan mau mengingatkan ya, bahwa dalam keadaan terhimpit, kejepit, Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk apa sih? Untuk mengandalkan kekuatan Tuhan ya saudara ya. Di sini firman Tuhan jelas ya, bahwa manusia itu hanya memperhatikan yang kelihatan ya, tetapi ya di sini Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Tuhan mau menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang perlu kita khawatirkan, takutkan, karena kalau Tuhan itu sudah menyediakan tepat pada waktunya ya saudara. Saya mau sharing bahwa hari-hari ini
saya diperhadapkan ya, bagaimana saya, jadi dua hal yang diperhadapkan. Bagaimana saya harus berfokus kepada dunia dan saya harus berfokus kepada Tuhan ya. Kedua hal ini sebenarnya bekerja sama sih sebenarnya ya. Cuman akan beda hasilnya. Ketika saya berfokus ya kepada apa yang saya inginkan, saya harus tercapai ya. Pokoknya ya, kalau orang pingin sesuatu hal, dia kekeh gitu ya, kekeh untuk bisa mencapainya dengan segala cara. Bagaimana caranya? Ya pokoknya bekerja lebih dari orang lain ya jamnya, belum lagi nanti dia upgrade ilmunya, berani bayar harga, banyak hal ya. Tetapi dapatkah? Dapat. Tetapi di mana hati, pikiran itu kok jadi nggak tenang ya, malah jadi sakit sebenarnya, karena kita memaksakan diri kita untuk mengejar hal dunia. Tetapi ketika saya belajar untuk percaya kepada Tuhan, jadi saya tetap bekerja, bukan berarti saya berleha-leha ya, saya tetap bekerja, tetapi saya tidak mempushkan diri saya seperti dulu, karena saya nggak mau sakit ya. Saya pernah sakit ketika saya bekerja keras, saya benar-benar mengejar dunia tuh kekeh. Saya pernah sakit ya, pernah sakit di titik dimana saya harus menyerah, saya harus bed rest benar-benar lama banget, sebulan lebih. Di situ saya belajar bahwa saya harus hidup banyak berserah kepada Tuhan. Ketika saya bekerja, tetapi saya tidak memaksakan diri saya, tapi saya tetap bekerja, tapi saya juga tidak melupakan Tuhan. Saya tetap memuji Tuhan, mencari Tuhan, tapi pikiran saya juga slow. Ya, saya tidak mau pikiran saya dalam tekanan. Ya, karena kalau saya punya tekanan sedikit, saya bisa sakit. Ya, saya nggak mau. Ya, saudara, dalam hidup pasti ada tekanan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, saudara. Dan saya belajar untuk, saya harus berserah. Setiap hari saya selalu berserah. Saya berserah kepada Tuhan. Saya harus banyak memuji Tuhan, saya harus banyak mendengarkan suara Tuhan dengan lewat firman Tuhan ya, lewat firman Tuhan yang saya baca setiap hari ya. Bahkan saya harus menyiapkan waktu saya untuk ini pekerjaan Tuhan lewat media sosial ya. Yang ini yang saya bisa lakukan. Saya punya kamera ya, saya punya pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Sampai detik ini saya boleh mengalami kasih Tuhan. Itu semua saya nggak mau alami sendiri. Saya mau berbagi kepada saudara supaya saudara juga mau mengalami Tuhan ya. Karena kalau kita hidup mengalami Tuhan, saudara, begitu indah ya. Bukan berarti masalahnya jadi cepat selesai atau perjalanannya jadi mulus, enggak saudara. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, apapun tekanan yang terjadi, kita itu tetap tenang bersama Tuhan ya. Beda, santai dengan tenang itu beda ya, tetapi kita tetap tenang bersama Tuhan. Kalau kita tenang itu ada ide-ide, ada kekuatan, ada jalan keluar ya. Kalau orang tenang itu ada jalan keluar. Ketika saya tenang, saya percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, membukakan pintu. Mungkin pintu ini tertutup ya, mungkin saudara sudah cari kerja sana sini, gak ada jalan. Saudara sudah bisnis ini, bisnis itu, belum juga ada jalan. Atau saudara bergumul untuk biaya sekolah, belum ada jalan ya. Tetapi saudara ambil waktu saudara, tinggal tenang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Jangan minta saudara ya. Kalau saudara berdoa hanya meminta ya, saudara akan kecewa karena saudara memaksa Tuhan. Saudara tidak setia, tapi saudara mau doa ada pentingnya saja ya. Coba saudara bayangkan ketika saudara ya bertamu atau bertemu dengan saudaranya saudara gitu ya, atau teman saudara. Ketika kita lebih intens datang bertemu, dia akan ada chemistry, ada bonding, ada hubungan yang baik karena memang kita datang di sana karena kita bukan cuma butuh ya. Tapi kalau coba saudara datang ke sana, datang ke teman saudara, kerabat saudara hanya butuh, pasti saudara, kamu nih mah datang hanya butuh, males ya.
Ya, sama halnya kalau kita datang kepada Tuhan hanya butuh, ya Tuhan pikir dulu ini, ya. Tuhan kasih jalan. Berkat itu saudara, kita tidak usah minta, Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan tuh mau lihat kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Jadi saudara, kalau cari Tuhan itu selagi dikasih nafas, carilah Tuhan, ya. Sebelum waktu terlambat, carilah Tuhan, ya. Jangan sampai udah sakit mau cari Tuhan, ya saudara. Mumpung saudara masih sehat, carilah Tuhan, ya. Punya hubungan yang baik, yang intens bersama Tuhan. Kalau saudara punya hubungan baik, ya, kepada Tuhan, maka Tuhan gak mungkin gak jatuh hati, ya. Saudara, kita kemarin sudah bahas tentang seorang Daniel, di mana Daniel itu adalah kesayangan Tuhan. Ya, bagaimana gak jadi kesayangan Tuhan? Daniel ini apa-apa tanya Tuhan, ya. Daniel ini memang hidupnya untuk Tuhan. Jadi ya itu berkat semuanya Tuhan kasih. Padahal dia tidak meminta. Sebenarnya kalau dalam Daniel ini dia tidak meminta, tapi dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya karena Tuhan yang punya segalanya, punya dunia ini, punya saya, punya saudara. Jadi Tuhan itu berkuasa. Amin saudara. Untuk itu, apa yang menjadi mustahil buat saudara? Berserah kepada Tuhan, ya. Jangan dipikirkan sendiri, tidak mampu. Saudara kalau pikir sendiri sakit, tidak mampu, ya. Buntu jalannya. Jangan sampai kalau kita terlalu pikir, nanti iblis ambil alih. Akhirnya apa? Bunuh diri, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada jalan buntu, ya, di pikiran ini, cepat-cepat cari Tuhan, supaya iblis tidak menguasai pikiran saya dan saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh diingatkan bahwa hidup ini kami boleh berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi mustahil buat kami, bagi Engkau tiada yang mustahil. Untuk itu Tuhan, pakai mulut kami, pikiran kami, hati kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, supaya apa yang menjadi kelemahan kami, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan beri penghiburan. Kami bersyukur Tuhan, kami berserah penuh, hanya Engkau satu-satunya yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, selalu mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati dengan firman ini, saudara boleh membagikan kepada kerabat, teman, kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.